Shalom sahabat Alkitab, salam sejahtera bagi kita. Perbincangan kali ini mengangkat topik 3 manfaat adaptasi untuk menang. Saya akan mengawali dengan sebuah cerita yang terjadi pada tahun 2012, di mana pada waktu itu saya melayani di sebuah negeri Afrika, negeri yang sangat luas, yaitu Republik Democratic of Congo. Sebuah negeri yang gejolak politiknya bahkan sampai hari ini pun masih belum reda. Pada waktu itu saya harus melalui Rwanda, melalui darat, oleh karena tidak bisa akses dengan bandara. Bandara pada waktu itu ditutup oleh karena peperangan masih terjadi. Dan saya melihat di Kongo ini ada banyak tentara yang berpatroli di jalan-jalan. Situasinya memang situasi seperti perang, di mana-mana ada angkatan bersenjata. Dan pada waktu itu saya diundang oleh sebuah gereja di sana untuk memberikan pelatihan strategic management untuk para pimpinan sinode dan para pimpinan lembaga-lembaga di bawah sinode gereja tersebut. Saya setelah mengajar beberapa hari, dan kalau tidak salah itu malam ketiga, pada waktu kami makan malam dan sedang asik makan malam, saya mendengar ada berondongan senapan yang sangat keras, dan itu saya perkirakan tidak jauh dari lokasi di mana kami makan malam bersama antara instruktur dengan para peserta pelatihan pada waktu itu. Dan saya melihat semua orang santai saja makan seperti biasa, sementara saya celingukkan ke kiri dan ke kanan. Saya pengen tahu apa yang terjadi. Dan lalu saya bertanya kepada peserta yang duduk bersama di meja di mana kami makan malam saat itu. Lalu saya bertanya kepada seorang ibu, apa yang terjadi? Kenapa ada berondongan senapan pada malam-malam begini? Lalu ibu itu dengan santai dia menjawab, "Don't worry Sigit, jangan khawatir. Itu cuma popcorn saja," katanya. Jadi saya lalu tersenyum kecut. Dalam hati saya, wah hebat sekali ibu ini. Karena saya mendengar berondongan senapan yang begitu kuat, tapi dia menganggap bahwa ini seperti jagung bakar saja. Dan dari cerita ini, sahabat Alkitab, saya bisa melihat bahwa ternyata ibu ini sudah beradaptasi dengan situasi di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk. Sementara bagi saya yang hadir pada waktu itu, saya membutuhkan adaptasi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan seperti yang kita alami dalam kehidupan saat ini, di mana tantangan begitu sangat luar biasa di eksternal kita, kita juga sebenarnya membutuhkan adaptasi itu. Dan saya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Alkitab. Saya membaca dari Alkitab Hidup Sejahtera Berkeadilan. Alkitab ini bisa sahabat Alkitab dapatkan melalui Bible House ataupun melalui Tokopedia, Shopee, ataupun toko online yang lain. Jadi Alkitab ini adalah membahas tentang hidup sejahtera berkeadilan. Saya ingin membaca dari 1 Korintus 9 ayat 20, dikatakan, "Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat." Ini adalah kisah Paulus di mana dia beradaptasi untuk memenangkan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi sebenarnya adaptasi dibutuhkan oleh siapa saja, dan bahkan kita bisa belajar. Di Alkitab pun ada contoh bagaimana pentingnya adaptasi itu. Lalu, mengapa kita harus punya daya adaptasi untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti sekarang kita hadapi? Setidaknya ada 3 yang dibutuhkan daya adaptasi tinggi, oleh karena alasan yang pertama, supaya dapat bertahan dalam desakan eksternal. Sahabat Alkitab, kalau kita tidak beradaptasi menghadapi situasi yang begitu luar biasa, sama seperti ibu tadi beradaptasi dengan situasi perang, kalau dia tidak beradaptasi maka dia bisa stres, maka dia bisa cemas, maka dia bisa berperilaku yang tidak produktif. Nah, kita pun demikian sekarang. Oleh karena situasi eksternal yang tidak mengenakan kita, maka kita butuh bertahan dan kita butuh
untuk beradaptasi, sama seperti kalau kita melihat batang kayu yang fleksibel, itu dia bisa masuk ke pipa yang berkelok-kelok. Sedangkan batang kayu yang kaku, maka dia tidak bisa fleksibel, artinya dia tidak bisa beradaptasi. Yang kedua, supaya dapat menciptakan terobosan-terobosan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Hanya dengan adaptasi, maka terobosan-terobosan dan ide-ide kita bisa ciptakan. Kalau kita tidak mau adaptasi, maka kita kaku dengan pola yang lama, maka peluang-peluang yang ada bisa terlewatkan begitu saja. Yang ketiga, supaya dapat memberikan pengaruh positif kepada lingkungan. Dengan kita bertahan, dengan kita menciptakan terobosan-terobosan, maka kita mempunyai harapan untuk bisa memberikan pengaruh positif kepada lingkungan. Jadi kita bisa menjadi pelopor. Apa jenis-jenis dan berapa banyak jenis adaptasi pada umumnya yang manusia lakukan sepanjang kehidupan ini? Setidaknya ada 3 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Makhluk hidup atau manusia pada khususnya beradaptasi dengan berubah bentuk tubuhnya. Misalnya manusia yang tinggal di Eskimo itu badannya pendek dan kekar. Oleh karena itu adalah cara dia beradaptasi terhadap lingkungan yang sangat dingin. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Ini adalah adaptasi fungsi-fungsi organ tubuh. Jadi seseorang yang biasa tinggal di daerah tinggi, itu sel darah merahnya lebih banyak ketimbang orang yang tinggal di daerah rendah. Oleh karena penyesuaian fungsi organ tubuhnya terhadap suplai oksigen yang tipis kalau di daerah tinggi. Ada juga fisiologi bagi atlet yang profesional, atlet yang sudah lama menjadi atlet dan profesional, biasanya VO2 max-nya itu lebih tinggi ketimbang orang-orang pada umumnya. VO2 max ini adalah daya serap tubuhnya terhadap oksigen di saat dia beraktivitas secara intens. Sedangkan yang ketiga adalah adaptasi perilaku. Nah, disinilah adaptasi perilaku ini, orang-orang atau manusia dalam menghadapi ancaman, dia akan lebih hemat misalnya. Dia akan lebih cerdik, dia akan lebih lincah, dia akan lebih lihai dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Jadi 3 macam adaptasi ini yang kita bisa kembangkan saat ini, terutama dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, adalah adaptasi perilaku. Jadi bagaimana sebaiknya supaya kita bisa mengembangkan adaptasi perilaku dan kita bisa survive, bertahan dalam situasi yang tidak memungkinkan, yang sangat tidak mudah dalam situasi yang pandemi misalnya seperti sekarang. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengenal betul ancaman-ancaman eksternal itu. Jadi misalnya saat ini jelas ancaman kita adalah ancaman di bidang kesehatan. Kita tidak bisa berbenturan langsung dengan COVID-19. Kalau kita berbenturan, kalau kita hadapi, tentu sudah terbukti bahwa orang tidak akan mampu bertahan. Maka dari itu, adaptasinya adalah dengan memakai masker, dengan mencuci tangan sesering mungkin, dengan menjaga jarak, dengan minum vitamin C supaya imunitas kita tinggi. Itu adalah adaptasi perilaku yang oleh karena kita mengenal betul ancaman dari eksternal. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita memiliki data yang pasti tentang peluang-peluang yang ada. Meskipun di tengah-tengah zona merah pandemik COVID-19, tentu masih ada celah peluang-peluang yang ada. Di dalam kewaspadaan yang tinggi, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara terbatas offline, dan kita bisa perbanyak aktivitas online. Inilah peluangnya, dan inilah bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada demi bertahan dalam situasi yang sulit. Dan yang ketiga, kita harus cepat membekali diri untuk maju. Jadi kalau kita sudah bertahan, kalau kita sudah bisa punya data-data konkret tentang apa ancamannya, apa peluangnya, maka kita harus cepat-cepat menyesuaikan, kita cepat membekali diri, meningkatkan kompetensi kita, kapabilitas kita, demi persiapan untuk masuk dalam normal baru, dalam tanda kutip. Nah, setelah kita telusuri
apa saja jenis adaptasi, lalu bagaimana kita beradaptasi secara sistematis. Maka dengan begitu kita paham sekarang bahwa ada 3 manfaat beradaptasi untuk menang di dalam situasi yang sulit. Yang pertama, manfaatnya adalah tentu kita akan tetap optimis di tengah pandemi. Tidak ada lagi cerita tentang kita terpuruk dalam pesimisme. Kita akan tetap melihat situasi secara optimis. Yang kedua, kita memiliki daya lentur untuk menjawab tantangan yang ada. Kita tidak lagi kaku, kita tidak lagi membawa-bawa pola lama, kita tidak lagi membanggakan pengalaman-pengalaman yang belum tentu itu relevan dalam tantangan-tantangan yang baru. Dengan daya lentur kita bukan berarti kita tidak punya kepribadian, tapi sesungguhnya ini adalah cara yang sehat untuk memasuki situasi-situasi yang baru. Dan yang ketiga tentu, kita mampu akan bertahan dan menjadi berkat bagi sesama. Disinilah sifat kepeloporan kita. Karena kita sudah bertahan, karena kita sudah mampu menciptakan terobosan, maka kita bisa memberikan pengaruh positif bagi lingkungan dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, sahabat Alkitab, dengan 3 manfaat beradaptasi untuk menang ini, maka tidak ada cerita untuk kita tidak beradaptasi dengan baik, terutama adaptasi perilaku. Dan dengan demikian, maka kita akan mendapatkan langkah-langkah konkret bagaimana memasuki situasi normal baru. Semoga bermanfaat perbincangan ini bagi semua sahabat Alkitab. Dan jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari agar kualitas hidup kita selalu bisa meningkat lebih baik. Tentu jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kepada semua sahabat yang Anda kenal agar bisa menjadi berkat. Salam Alkitab untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.